Saudara, Yayasan Terang Warta Rohani Kota Batu, Jawa Timur bekerja sama dengan penerbit Kalam Hidup Bandung, Jawa Barat menghadirkan sebuah program Jembatan Hati bagi Anda. Jembatan Hati adalah program siaran yang memaparkan kondisi dan sifat-sifat hati manusia. Selamat mendengarkan. Bu, Ibu. Iya. Mana sih, Bu? Iya, ada apa toh, Pak? Ini nih, ada hadiah untuk Ibu, Bapak kasih. Hadiah apa? Jam segini udah romantis banget pakai ngasih hadiah segala. Pak Eko gitu loh, Bu. Kalau nggak romantis, ya bukan Pak Eko namanya, Bu. Alah, udah nggak usah gombal. Ibu masih banyak kerjaan. Mana? Nih, katanya bawain hadiah. Ini Bu. Coba Ibu buka deh. Apa? Ini pasti surprise banget buat Ibu ini. Bentar, coba Ibu buka. Ya. Halah, kacamata. Halah, Pak, kalau kan. cuma kacamata ya bukan hadiah namanya. Hadiah itu cincin, kalung, mulai. emas, berlian gitu, Pak. Biar kayak itu loh, siapa pengacara kondang itu loh. Kan. Siapa namanya? Paris. Siapa, Pak? Itu loh, Paris, Bu. ya. Hotman Paris, Bu. Nah, itu benar. Waduh. Iya. Kalau yang itu bukan saingan Bapak, Bu. Pak Hotman Paris itu ya, 1 jam kasih konsultasi hukum bisa dibayar 100 juta, Bu. Lah, kalau Bapak kan hanya konsultasi perkambingan, yoga dibayar, Bu. Lah, ini kok Ibu dibeliin kacamata. Emang Ibu ini udah tua banget gitu ya harus pakai kacamata? Enggak gitu, Bu. Lah terus? Lah kapan hari itu kan Ibu ngeluh tuh, kalau lihat itu nggak terlalu jelas gitu katanya. Ya emang. Makanya Bapak cariin kacamata. Perhatian Bapak ini. Biasanya buat kita yang ya usia-usia sudah umur kayak gini, Bu, biasanya itu mata mulai plus gitu loh, Bu. Kalau lihat yang jauh ya masih bisa. Tapi kalau baca itu udah mulai buram gitu loh, Bu. Ya bener sih, Pak. Kan? Emang sih kapan hari itu Ibu baca itu nggak jelas banget gitu. Makanya sekarang itu Ibu malas kalau mau baca-baca itu. Bener kan? Burem, soalnya nggak jelas gitu. Hmm, Ya padahal sih membaca itu kan buat nambah pengetahuan kita ya, Pak ya. betul, Bu. Nah, sekarang Ibu coba kacamata bacanya ini. Ini ada buku kan? Coba Ibu tes deh. Coba baca yang ini, Bu. Bentar, Bu Ya. pakai dulu. Lah, kok Kan? malah kabur toh, Pak, buat ngelihat? Loh, ya pasti, Bu. Tadi kan Bapak bilang ini kacamata untuk membaca. Oh. Ya khusus untuk melihat jarak dekat aja. Sekarang coba baca ini loh. Baca Mana? tulisan ini nih, ini. Mana sebentar. Ini. Wah, jelas loh, Pak. Jelas kan? banget. Biasanya buram. Hmm, Sekarang lebih mudah ini bacanya. loh kan? Bener Pak. Nah, makanya Bu, mata itu penting banget. Kata orang, mata itu jendela dunia. Maksudnya? Loh, kan kalau mata kita terang, ya kita bisa menikmati keindahan dunia ini, Bu. Termasuk bisa ya membaca tulisan ini. Kita juga bisa tahu banyak pengetahuan gitu loh, Bu. Ya benar banget sih, Pak. Tapi ngomongin masalah mata yang terang itu, Ya. Ibu pernah baca gini loh, Pak. Apa itu? Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Betul. Gitu. Lah itu maksudnya gimana sih, Pak? Oh, itu tentang mata pelita tubuh, Bu. Oh. Ya, seperti yang Bapak bilang tadi. Kalau mata kita mengalami masalah, sulit melihat dengan baik, pasti semua hidup ini terasa nggak indah gitu loh, Bu. Oh iya Pak. Kayak ada yang kurang gitu loh dalam hidup ini. Benar, iya. Makanya untuk menolong penglihatan orang menggunakan kacamata. Biasanya itu pakai kacamata. Nah, itu kalau dalam pengertian mata sebagai panca indera. Tetapi ada yang pengertian yang lain loh, Bu. Pengertian yang lain, pengertian yang gimana toh, Pak? Nah, gini. Sebelum Bapak jelasin, seperti biasa, Bu. Bapak kok haus ini? Wah, iya sih. Dari tadi Ibu belum buatin kopi ya? Ya. Bentar, Pak, tunggu. Nah, ini kopinya, Pak. Wah, sip, mantap.
Nah, kalau kayak gini kan menjelaskannya lebih bersemangat gitu loh, Bu. Bapak bisa lebih berenergi. Tadi sampai di mana ya, Bu? Halah, pengertian lain dari mata. Oh ya, gini. Jadi, mata itu bisa dipahami sebagai panca indera. Tapi, mata juga bisa dipahami sebagai media untuk melihat semua hal yang mempengaruhi hidup kita loh, Bu. Maksudnya gimana toh, Pak? Nah, kan banyak contohnya itu, Bu. Contohnya gini, melalui mata kita bisa lihat sesuatu dan kita menginginkannya. Misalnya, kita lihat emas nih, Bu. Wah, jadi pengen emas. Ya nggak? Alah, kok nyerempet gitu loh Bapak ini senengannya. Kan tadi Ibu cuman bercanda toh, Pak. Hadiahnya itu kok cuma kacamata, bukan emas gitu loh maksudnya. Bu, tadi kan Ibu minta contoh. Itu kan contoh, Bu. Tapi ya cari contoh yang lain, Pak. Ya udah. Gini ya. Misalnya lihat motor keluaran terbaru. Ya udah pengen beli motor. Tapi sayang nggak punya uang. Lalu kemudian putar otak. Gimana ya caranya biar punya motor? Akhirnya apa yang dilakukan, Bu? Ya melakukan yang jahat. Ya mencuri, berbuat kejahatan dan lain-lain gitu loh, Bu. Wah, kalau itu kan ya nggak baik toh, Pak. Makanya tadi disebut jika mata itu pelita tubuh. Kalau mata menjadi gelap, maka rusaklah hidup ini, Bu. Oh, gelap mata. Lah maksudnya, Pak? Ya itu tadi, Bu. Ya pengen punya motor baru, tapi kan nggak punya uang. Ya lalu mencuri. Lah itu kan namanya gelap mata itu, Bu. Nggak tahu apa yang baik dan apa yang benar gitu loh, Bu. Udah gelap aja gitu. Oh iya, jadinya menghalalkan segala cara gitu ya, Pak. Meskipun itu melanggar aturan gitu maksudnya. Benar sekali itu, Bu. Tapi ada juga yang namanya mata hati loh, Bu. Bapak ini hati kok ya punya mata itu loh, gimana sih? Ibu ini gimana sih? Emang hati itu ada matanya, Bu. Orang kan sering bilang sebagai hati nurani. Jadi hatinya itu sudah gelap. Artinya hatinya itu sudah penuh dengan hal-hal yang jahat. Hatinya sudah gelap. Bisa dikatakan ruang hatinya itu udah hitam pekat gitu loh, Bu. Lah kalau itu kan kayak kebakaran, Pak. Ya. Ya boleh juga sih seperti itu. Jadi gimana ya, Bu ya? Tidak ada terang dalam hatinya gitu loh. Kita kan tahu kalau dalam kegelapan orang itu selalu merancangkan kejahatan, selalu merancangkan yang namanya tipu muslihat dan lain sebagainya. Nah, itu juga disebut dengan gelap hati loh, Bu. Hati-hati itu. Oh gitu. Terus apa sama, Pak, gelap mata sama gelap hati itu? Ya, tidak selalu sama sih, Bu. Kalau gelap mata biasanya kan bagi orang yang marah, emosi, lalu kemudian melakukan tindakan yang ya bisa merugikan orang lain lah pastinya. Ya misalnya ya, Bu ya, contoh nih ya, karena emosi orang bisa mukul istri, mukul anak, bahkan mukul tetangga. Nah, itu gelap mata, Bu, namanya. Ya istilahnya akal sehatnya udah hilang gitu loh, Bu. Oh gitu. Kalau gelap hati? Nah, ini beda lagi. Kalau gelap hati itu lebih kepada karakter seseorang gitu loh, Bu. Gitu ya. Ya, hatinya itu selalu dipenuhi dengan kebencian, iri hati, kesombongan. Dan karena hatinya gelap, walau dia itu udah berusaha tampil kayak malaikat gitu loh ya, Bu ya. Tapi itu akan tampak suatu saat gitu kalau sebenarnya orang yang kayak gitu itu menyimpan dendam di dalam hatinya gitu loh, Bu. Jadi nggak bisa ditutupi gitu loh, Bu. Gitu ya, pura-pura gitu berarti ya, Pak ya. Oh, bentar ini, Pak. Nah, kalau seseorang ini gelap hatinya, apakah memang nggak ada gitu, tak? Secercah sinar gitu. Ya, paling tidak nggak terlalu gelap gitu loh, Pak. Ada dikit-dikit terangnya dikit gitu loh. Kalau hati yang gelap, itu artinya sinar dalam hatinya yang tadi Bapak bilang mata hatinya itu sudah padam, Bu. Wes benar-benar nggak ada cahaya sama sekali. Nggak ada, wes gelap gitu ya, Pak ya. Betul. Kayak ibarat lampu, ya udah nggak ada sinarnya lagi, Bu. Lampunya masih ada, ya tapi cahayanya udah nggak ada. Nah, betul ya. Itu namanya hati yang gelap. Gitu, Bu. Kok bisa ya, Pak ya? Ada orang yang sampai memiliki hati yang gelap kayak gitu ya, Pak ya? Oh, ya banyak, Bu, itu penyebabnya. Kan
manusia itu memang lebih senang hidup dalam kegelapan, ya nggak Bu? Iya Artinya, sih. ia sendiri itu menolak terang gitu loh Bu, dan memilih untuk hidup dalam kegelapan. Tapi maksudnya Pak, manusia sendiri yang memilih untuk hidup dalam kegelapan gitu ya Pak ya? Maksudnya dia milih sendiri gitu loh? Betul Bu. Itu kan pilihan kita sebagai manusia, jadi kita bebas gitu loh Bu memilih. Nah, kita sendiri ini memilih untuk hidup dalam kegelapan. Sehingga kadang-kadang terang yang ada itu sengaja kita padamkan gitu loh Bu. Jadi kita yang lebih menyukai kegelapan daripada terang gitu Bu. Oh iya. Sekarang Ibu paham ini Pak. Jadi hati kita itu menjadi gelap itu karena kita yang memilih gitu ya Pak ya. Dan memang manusia itu menyukai kegelapan daripada terang. Betul. Ya padahal kan hidup dalam gelap itu kan ya nggak enak toh Pak. Banget Bu. Ya, itu kan? deh Bu. Orang yang membiarkan hatinya gelap itu ibaratnya orang yang memang ya menyukai kegelapan pastinya. Misalnya kita kan paham tuh Bu ya, kalau mencuri itu salah, memfitnah itu juga salah. Tetapi kenapa kita suka melakukannya? Ya karena memang kita membiarkan kegelapan itu menguasai hati kita gitu loh Bu. Tadi kan sudah Bapak bilang dalam kitab suci gitu ya, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jadi kalau mata hati kita gelap, ya udah itu akan terpancar dari perilaku kehidupan kita gitu loh Bu. Oh gitu. Jadi orang nggak bisa berpura-pura baik gitu ya, padahal hatinya itu penuh dengan kebencian gitu ya Pak ya. Betul banget itu Bu. Ya contohnya seperti Ibu aja deh. Ini contoh loh ya Bu ya. Ibu kan selalu dengan senang hati buatin Bapak kopi, kemudian masak, bersihin rumah, mencuci. Wah itu semua kan nggak bisa pura-pura baik itu Bu. Itu semua itu diproduksi dari dalam hati yang baik. Nah kalau hati kita gelap, sekalipun tampaknya rajin gitu, perhatian, coba perhatiin aja wajahnya, pasti selalu cemberut, uring-uringan, ngomel. Nah itu kan tanda kalau hatinya gelap. Tapi Ibu kan jarang ngomel Pak. Paling ya sekali-kali lah kalau pas lagi cuapek banget gitu. Iya Bu, makanya Bapak paham kalau hati Ibu itu memang terang, gak gelap gitu loh Bu. Ya pastilah Pak, kan Ibu paham juga kalau hati Ibu gelap penuh dengan kebencian, pasti juga mempengaruhi juga cara gimana Ibu bicara, bersikap, dan pastilah rumah tangga kita ini sudah amburadul kan Pak? Nah betul, kita harus bersyukur benar ini Bu, karena hati kita itu gak gelap gitu loh. Dan kita sama-sama menjadikan hati kita ini agar tetap terang, agar hidup kita ini bermanfaat gitu loh Bu, buat sesama. Ya amin Pak. Sudahlah, Ibu mau nerusin beres-beres lagi ini. Terima kasih ya Pak kacamatanya, biar mata Ibu menjadi terang. Sip. Apalagi kalau lihat yang merah-merah itu. Oke, bentar lagi dapat yang merah-merah nih Bu. Ini lagi nunggu pembeli kambing kita. Ya udah, dihabisin tuh kopinya. Oke Bu. Saudara, terima kasih sudah mendengarkan program Jembatan Hati. Program ini dipersembahkan atas kerjasama Yayasan Terang Warta Rohani Kota Batu, Jawa Timur, dan Penerbit Kalam Hidup Bandung, Jawa Barat. Apabila ada pertanyaan dan saran, silahkan kirimkan ke SMS atau WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Anda juga dapat mengakses Penerbit Kalam Hidup melalui website di www.kalamhidup.com. Sampai jumpa! Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.